Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep, karakteristik, dan alat pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu 1. Alsyarah Mafadila dengan NIM 2106457, 2. Rere Realistia dengan NIM 2109006, dan 3. Rangga Sunario Prayogo dengan NIM 2102815. Konsep alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan. Alat pendidikan memiliki dua bentuk, yakni material dan non-material. Alat pendidikan material adalah berbagai perlengkapan yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan proses pendidikan yang berbentuk benda, seperti sarana dan prasarana. Prasarana yang dimaksudkan meliputi lahan dan bangunan, dan sarana meliputi alat bantu pelajaran, misalnya benda, zat, atau perkakas di laboratorium, alat atau perkakas di bengkel kerja, alat peraga ataupun buku dan semacamnya. Lalu, alat pendidikan non-material adalah suatu perbuatan atau tindakan yang digunakan untuk kepentingan proses pendidikan, seperti pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, hukuman, dan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang lainnya. Secara konseptual, optimalisasi peran alat pendidikan akan berkaitan dengan kecakapan pendidik dalam memilih dan menggunakannya, yang amat tergantung pada apa yang ingin tercapai dan dilakukannya dalam proses pendidik. Selanjutnya ada karakteristik alat pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan, peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal. Artinya, dalam penerapan dan penggunaan alat pendidikan perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kondisi yang berhubungan dengan usia dan psikis terdidik. Untuk itu, karakteristik alat pendidikan menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, karakteristik alat pendidikan ini dapat diartikan sebagai kondisi ideal alat pendidikan baik yang berkaitan dengan alat pendidikan bentuk material maupun non-material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Alat pendidikan berbentuk non-material menunjuk pada bagaimana sebaiknya menerapkan perbuatan atau tindakan terhadap terdidik, sedangkan alat pendidikan material menunjukkan pada manfaat dan keamanan alat atau perabot yang akan digunakan oleh terdidik. Karakteristik alat pendidikan material. Yang pertama, alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Yang kelima, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Selanjutnya, karakteristik alat pendidikan non-material. Yang pertama, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu karena manusia mempunyai sifat konservatif yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Yang kedua, perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis, tanpa harus disuruh lagi orang lain atau menunggu sampai orang lain merasa tidak senang padanya karena kebiasaan yang buruknya. Ketiga, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Yang keempat, perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik. Selanjutnya yang kelima, perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Yang keenam, perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Yang ketujuh, perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan misalnya dalam memuji karena akan berakibat kurang baik, terutama pada pendidik yang sudah lebih mampu menimbang dengan akalnya. Yang kedelapan, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana menanggapi
kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik, sebab belum tentu suatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja. Selanjutnya ada jenis-jenis alat pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada pembiasaan. Kebiasaan itu adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu, serta berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi. Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan anak. Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu pada hari tua nantinya. Menanamkan kebiasaan kepada anak-anak adalah sukar dan kadang-kadang memakan waktu yang lama. Akan tetapi, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sukar pula bisa kita ubah. Maka dari itu, lebih baik kita menjaga anak-anak kita supaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, agar pembiasaan itu dapat tercapai dan baik hasilnya, harus memenuhi syarat tertentu antara lain, yang pertama, memulai pembiasaan itu sebelum terlambat. Yang kedua, pembiasaan itu harus dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang, dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Yang ketiga, pendidik hendaklah konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh pada pendirian yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar kebiasaan yang lebih ditetapkan itu. Serta yang keempat, pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. Kemudian, jenis alat pendidikan yang kedua ada pengawasan. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau yang tidak senonoh, mana yang boleh dan harus dilaksanakan, serta mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan. Nah, maka dari itu diperlukannya pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh pendidik dengan mengingat usia anak-anak yang masih kecil membutuhkan pengawasan. Dalam hal ini harus ada perbandingan antara pengawasan dan kebebasan. Tujuan mendidik adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengawasan itu sangat penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti kita membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Kemudian yang ketiga, ada jenis alat pendidikan yakni perintah. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Tentu saja, suatu perintah atau aturan itu dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika pendidik sendiri menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Jika apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki dan menjadi pedoman pula bagi kehidupan si pendidik. Supaya perintah-perintah yang dilancarkan oleh si pendidik terhadap anak didiknya dapat ditaati sehingga tercapai apa yang dimaksud, hendaklah perintah-perintah itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, perintah hendaklah terang dan singkat. Kemudian jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, perintah hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan umur anak, sehingga jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh anak itu. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Kemudian yang keempat, janganlah terlalu banyak dan berlebihan dalam memberi perintah, sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh tetapi menentang. Kelima, pendidik hendaklah konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Suatu perintah yang harus ditaati oleh seorang anak berlaku pula bagi anak yang lain. Serta yang terakhir, suatu perintah yang bersifat mengajak si pendidik turut melakukannya umumnya lebih ditaati oleh anak-anak dan dikerjakan dengan gembira. Kemudian, jenis alat pendidikan selanjutnya ada larangan. Larangan adalah bentuk alat pendidikan untuk pembiasaan dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik atau merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. Umumnya ini adalah alat pendidik satu-satunya yang lebih banyak dipakai oleh ibu atau bapak terhadap anaknya. Serta yang terakhir, jenis alat pendidikan ada hukuman. Hukuman adalah paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Maka dalam hal ini kita memberikan hukuman, yakni tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak akan mengulanginya. Yang harus diperhatikan dalam memberikan hukuman pada terdidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukuman itu hendaknya edukatif atau mendidik, berangkat dari kesediaan kita membantu terdidik untuk berkembang, dengan kata lain bukan membalas dendam. Yang kedua, bentuk hukuman hendaknya sedapat mungkin ada hubungannya dengan bentuk kesalahan. Misalnya, tidak melakukan kewajiban seharusnya ditembus dengan melakukan kewajiban lain. Yang ketiga, jangan menyakiti harga diri terdidik, karena betapapun ia bersalah, tetapi ia adalah tetap terdidik dengan diri sendirinya. Harga diri tidak boleh terluka. Serta yang terakhir, jangan memberi hukuman badan. Sedapat mungkin hindari ini karena menyinggung harga diri juga akan mengakibatkan banyak hal, baik dari segi hukuman maupun dari segi kesulitan hubungan dengan pihak lain. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh hubungi kami. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.